Nah, baik, dari materi pertama saya akan membahas pengertian psikologi konseling. Nah, psikologi konseling adalah ilmu yang mempelajari psikis dan tingkah laku manusia. Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada konseling supaya dia memperoleh confidence diri dan kepercayaan diri sendiri untuk diumpahkan olehnya dalam rangka memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. Nah, pengertian konseling menurut Surya menekankan pada pembentukan konsep diri dan kepercayaan diri guna memperbaiki tingkah laku. Pengertian konseling yang lebih luas dimukakan oleh Sukardi. Ia mengungkapkan definisi konseling sebagai bantuan secara tatap muka antara konselor dan klien dengan usaha yang unik dan manusiawi yang dilakukan dalam suasana keahlian dan didasarkan norma-norma yang berlaku agar klien memperoleh konsep diri, kepercayaan demi untuk memperbaiki tingkah laku pada saat ini dan masa yang akan datang. Fokus pengertian konseling oleh Sukardi adalah bantuan berupa hubungan yang unik dan manusia berdasarkan keahlian konselor. Selain itu, konseling bertujuan agar kalian memperoleh confidence diri, kepercayaan diri, dan dalam rangka memperbaiki tingkah laku saat ini dan masa yang akan datang. Menurut penulis, konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada klien dalam bentuk hubungan terapeutik antara konselor dan klien agar dapat meningkatkan kepercayaan diri dan pengesahan diri atau berperilaku baru sehingga pada klien memperoleh kebahagiaan. Nah, adapun aspek-aspek penting dalam suatu konseling meliputi yang pertama, konseling sebagai suatu proses, artinya adanya proses yang dilakukan oleh klien dengan konselor dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh klien. Proses tersebut melalui pertemuan satu sisi atau beberapa sisi sesuai kebutuhan. Yang kedua, konseling sebagai hubungan terapeutik, hubungan antara konselor dan klien merupakan hubungan yang unik dan terapeutik yang berusaha mencari penyembuhan masalah klien. Hubungan terapeutik merupakan hubungan interpersonal, bukan hubungan yang dangkal, impersonal. Dalam hubungan terapeutik adanya keterbukaan, kepercayaan, kelulusan, penghargaan, dan empati. Yang ketiga, konseling merupakan usaha bantuan. Proses konseling merupakan usaha bantuan untuk klien. Bantuan tersebut berupa pengembangan diri, pengesahan diri, peningkatan kepercayaan diri, pembentukan perilaku dasar, dan peningkatan keterampilan tertentu. Melalui bantuan tersebut, klien merasa lega dan dapat menikmati hidupnya. Contoh, klien sudah berani mengambil pendapat di depan kelompok klien, sudah bisa bergaul dengan teman-teman yang bukan berasal dari suatu SMP klien. Dewasa, sudah bisa memberikan argumen terhadap suaminya. Selama ini dia merasa takut dan cemas. Yang keempat, konseling mengarahkan tercapainya tujuan klien. Tujuan konseling bagi klien adalah terselesaikan masalah yang dihadapi. Masalah tersebut, misalnya konseltan memilih jurusan, tidak bisa menghilangkan kesedihan dan hal itu mengganggu aktivitas sehari-hari, merasa tertekan dalam keluarga, berkeringat dingin dan gemetar berbicara di depan orang banyak, merasa rendah diri karena tidak mempunyai teman, kurang percaya diri dan konflik. Masalah-masalah tersebut mengganjal atau meresahkan diri klien dan hal tersebut perlu dicari pemecahannya
melalui konseling. Nah, tujuan akhir konseling adalah kebahagiaan hidup atau terhindarnya seseorang dari masalah-masalah yang mengganggu, mengganjal pikiran dan perasaan atau mengganggu seseorang dalam hidupnya. Tiap-tiap hari manusia tertentu menghadapi masalah dalam hidupnya, dan hal tersebut adalah wajar dan normal sepanjang masalah itu tidaklah mengganggu atau menghambat aktivitas sehari-hari. Nah, tujuan akhir konseling itu selaras dengan tujuan hidup. Dengan meminjam istilah Rogers. Nah, meminjam istilah Rogers pada tahun 1970 disebutkan menjadi pribadi yang berfungsi secara sempurna. Ya, Paul Christunin person atau Maslow menyebut pribadi yang sangat mengaktualisasikan diri, self-actualization, dengan ciri-ciri antara lain kreatif, merealisasi potensi diri, menerima diri dan orang lain, serta mengembangkan diri. Nah, yang kelima, konseling mengarahkan kemandirian klien setelah tujuan konseling tercapai atau diperolehnya. Solusi masalah yang dihadapi klien diharapkan dapat mandiri dan menyelesaikan masalah selanjutnya. Artinya, ketergantungan kepada konselor sudah perlu dihentikan karena klien sudah mencapai tahap terminasi dalam proses konseling. Nah, kemandirian klien ditandai dapat menyelesaikan diri dengan lingkungan sosial dan berinteraksi sosial secara wajar. Selain itu, ia juga tidak tegang dalam mengalami kehidupan sehari-hari serta berinisiatif untuk melakukan pengembangan diri, misalnya menambah pengetahuan, visioner dan optimistis. Dalam perkembangan ilmu psikologis menunjukkan bahwa adanya kepentingan mempelajari perilaku manusia dalam situasi khusus atau dalam bidang-bidang tertentu, sehingga muncul psikologi khusus seperti psikologi kriminal, ya, psikologi remaja, psikologi keperawatan, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi konseling. Nah, tujuan utama psikologi umum adalah agar dapat memperlakukan orang secara tepat, secara terdapat, sehingga ia dapat memahami diri, mengekspresikan dan pikiran, menemukan kekuatan diri, mencoba perilaku baru, menguasai keterampilan baru dan melakukan inovasi diri. Oleh karena itu, situasi konseling pihak terlihat adalah klien dan konselor. Usaha dalam konseling dipelajari perilaku klien dan perilaku konselor. Dalam psikologi konseling dipelajari kondisi psikis dan tingkah laku klien dan harapan dapat mengarahkan kepada perilaku baru yang lebih baik. Selain itu, peran konselor dalam setting konseling cukup besar, maka dipelajari juga bagaimana seharusnya konselor berperilaku dan memperlakukan klien agar tujuan konseling tercapai. Misalnya, bagaimana seharusnya konselor menerima klien, menjalin hubungan terapeutik, memahami klien, mengarahkan klien, dan mengatasi sesuatu pada klien. Dalam bentuk gambar, psikologi konseling mempelajari psikis dan perilaku klien. Nah, klien, bagaimana tingkah laku klien? Yang pertama, keadaan emosi. Yang kedua, penampilan. Yang ketiga, pola pikir. Keempat, keterbukaan. Kelima, komunikasi. Keenam, motivasi untuk berubah. Nah, di bagian konselor, bagaimana seharusnya? Yang pertama, menerima klien. Kedua, penampilan. Yang ketiga, berkomunikasi. Keempat, bahasa verbal dan non-verbal. Kelima, berempati.
Yang keenam, mengarahkan klien. Nah, kemudian saya akan membahas asumsi-asumsi konseling di materi kedua. Nah, asumsi adalah kebenaran yang dapat diterima tanpa pembukaan empiris. Nah, konselor perlu memahami asumsi-asumsi konseling agar ia tidak salah langkah dalam membantu klien. Setelah itu, asumsi bermanfaat sebagai salah satu pedoman bagi konselor dalam melaksanakan konseling menurut Gurci dan Chier 1990. Nah, menyebutkan 5 asumsi dalam konseling, yaitu yang pertama, klien tidak dianggap orang yang sakit mental tetapi memiliki kemampuan untuk memilih tujuan, membuat keputusan dan menerima tanggung jawab. Yang kedua, konseling difokuskan pada saat ini dan yang akan datang, bukan pada pengalaman masa depan. Yang ketiga, konselor bukan pemegang otoritas tetapi adalah partner klien dalam membahas dan merumuskan tujuan konseling. Yang keempat, konselor memiliki nilai perasaan dan standar untuk dirinya. Jadi secara moral tidak netral. Oleh sebab itu, nilai perasaan dan standar itu dikomunikasikan kepada klien. Yang kelima, konselor memfokuskan pada perubahan tingkah laku klien, bukan hanya membuat klien menjadi sadar. Yang penting juga adalah adanya tindakan. Asumsi-asumsi tersebut belum cukup, penulis menambahkan 2 asumsi lagi, yaitu yang keenam, hakikat klien adalah fitrah suci. Oleh sebab itu, dengan optimis konselor dapat melaksanakan konseling agar klien merasa nyaman karena kesalahan terselesaikan. Yang ketujuh, klien ada kalanya belum memahami dirinya sehingga berbuat salah, melanggar atau menyimpang dari norma. Penulis kurang setuju dengan prinsip klien tidak pernah salah karena hal itu tidak berlaku secara universal. Ada kalanya klien pernah salah. Contoh, seorang remaja dari latar belakang keluarga baik-baik, tak beragama, demokratis, harmonis, berada di lingkungan masyarakat yang baik, tetapi menyalahgunakan narkoba. Pada kasus tersebut, persoalannya bersumber dari faktor-faktor internal klien, yaitu ego trait yang lemah atau sosialisasi yang belum sempurna sehingga terjebak oleh rayuan lingkungan. Hal tersebut perlu dikomunikasikan kepada klien bahwa perbuatannya adalah salah. Dan halnya dengan penyimpangan perilaku klien atau kesalahan klien bersumber dari faktor eksternal klien, maka asumsi klien tidak pernah salah bisa diterima. Nah, itulah pemaparan materi video saya mengenai mendeskripsikan arti psikologi konseling dan psikologi konseling, dan mendeskripsikan asumsi-asumsi dasar konseling. Lebih kurang mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.